Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menyertai melindungi kita di sepanjang hari kerja kita, mulai dari pagi sampai tiba di sore hari ini. Kita beraktivitas di dalam pekerjaan kita, di dalam kegiatan kita, anak-anak kita yang ke sekolah, bersekolah, dan kita yang bekerja, mengais rezeki di sepanjang hari ini. Dan kita patut bersyukur karena kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak kita di dalam satu kesukaan untuk selalu berbakti memuji nama Tuhan. Dan pada saat ini kita bertemu kembali di dalam ringkasan sekolah sahabat dari sidang jemaat kami, dari Gereja Masih Advent hari ke-7, sidang atau jemaat Yesudipuro. Dan sebelum kita memulainya, mari kita terlebih dahulu mengundang Roh Kudus agar hadir di tengah-tengah kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari ini Bapa, sampai tiba pada sore hari ini. Tuhan kumpulkan kami di tengah keluarga kami untuk kami dapat berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu. Jamah hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti arti pelajaran ini bagi kehidupan kami, bagi kerohanian kami, untuk kami dapat selalu setia, untuk selalu datang kepada Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami di sepanjang hari Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita, ringkasan kita yaitu di hari Senin yang berjudul adalah dosa, korban, dan penerimaan. Dosa, korban, dan penerimaan. Dan ini tertulis di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan di sini. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan apa? Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau kita pelajari sejak awal dari pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah bagaimana minggu yang lalu kita mempelajari mengenai apa? Perjanjian baru. Dan pada saat ini kita mempelajari mengenai judul di satu minggu ini adalah Bait Suci Perjamuan Baru. Kalau kita melihat di Bait Suci itu ada juga apa? Tempat untuk meminta pengampunan dosa. Ada juga tempat untuk apa? Kalau zaman dulu, zaman Perjanjian Lama, itu adalah tempat penyembelihan domba yang melambangkan korban Kristus sebagai juru selamat dan sebagai pengampun yang memberikan apa? Domba itu disembelih dan darahnya dipercikkan, yaitu apa? Supaya orang yang melakukan dosa atau mengampuni suatu kesalahan supaya dia apa? Dimaafkan atau diampuni oleh Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru ini kita juga mengalami suatu apa? Permasalahan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering jatuh di dalam dosa. Sering juga kita tertimpa di dalam masalah atau terlibat di dalam apa? Kesalahan dan dosa. Makanya di hari Senin ini dikatakan apa? Dosa, korban, dan penerimaan. Perhatian yang benar ditujukan kepada penggunaan dan memercikan darah hewan korban yang dilakukan dalam beberapa cara. Sesungguhnya peran darah dalam upacara kurban bangsa Israel adalah suatu gambaran yang menyatukan. Peran darah. Jadi yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu adalah sesuatu yang menyatukan, yaitu dosa, korban, dan penerimaan. Seorang yang berdosa berarti telah merusak hubungan perjanjian dan hukum yang mengaturnya. Dapat dipulihkan dalam persekutuan penuh dengan Allah dan manusia dengan membawa seekor binatang korban sebagai pengganti. Korban-korban dengan semua upacaranya adalah cara yang ditentukan Allah untuk membersihkan kesalahan dan dosa. Semua itu dilembagakan untuk membersihkan orang berdosa, memindahkan dosa-dosa dan kesalahan pribadi di Bait Suci melalui percikan darah dan memulihkan kembali persekutuan perjanjian yang penuh dari dia yang melakukan kesalahan dan Allah yang adalah Tuhan yang menyelamatkan. Itulah gambaran pada saat perjanjian lama dulu. Bagaimana bangsa Israel meminta pengampunan dari Tuhan kalau mereka melakukan kesalahan, yaitu melalui penyembelihan domba dan darahnya dipercikkan.
Itulah bahwa mereka telah diampuni dari semua kesalahan itu. Bagaimana dengan kita di perjanjian baru? Korban hewan di perjanjian lama dilembagakan oleh Allah untuk melepaskan orang berdosa dan kesalahan dari kesalahan dan dosanya. Korban-korban itu mengubah status orang berdosa dari bersalah dan patut menerima kematian kepada status diampuni dan dipulihkan kembali dalam hubungan perjanjian Allah dan manusia. Tetapi pada pengertian bahwa hewan kurban itu sifatnya nubuatan, karena tidak ada binatang yang cukup untuk menggantikan dan membuat perdamaian bagi dosa dan kesalahan manusia. Jadi di dalam hal ini, binatang itu adalah suatu apa? Lambang yang melambangkan tubuh Kristus, yang menyerahkan hidupnya di kayu salib dan darahnya menetes untuk apa? Menyelamatkan kita. Itu pada saat setelah memasuki kita di perjanjian baru. Jadi seekor hewan korban berarti menunjuk ke masa depan pada kedatangan hamba Allah yang adalah manusia ilahi yang akan mengalami kematian pengganti, kematian karena dosa-dosa dunia. Melalui proses ini orang berdosa diampuni dan diterima oleh Tuhan dan menjadi dasar penetapan hubungan perjanjian. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana bisa pengampunan itu bisa urutannya mulai dari apa? Sesudah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di dalam perjalanan mereka membangun bait suci, yaitu gambaran bait suci yang ada di surga, yang ada di dunia. Gambarannya itu adalah yang dia letakkan di dunia ini. Bangsa Israel mengikuti semua proses-proses itu, dan kalau mereka mengalami suatu dosa, suatu pelanggaran, mereka cukup mengambil domba jantan yang tidak bercacat dan itulah dibawa dan disembelih di bait suci. Dan pada saat menyembelih itu, kepala binatang itu dihadapkan kepada bait suci dan dipotong, dan darahnya ini ditampung dan dipercikkan untuk mengampuni orang yang berdosa ini. Bagaimana dengan kita yang hidup di perjanjian baru ini? Bagaimana Tuhan mengampuni kita? Bagaimana Allah mengampuni kita dari semua dan kesalahan kita? Kita sebagai manusia tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Pasti kita mengalami satu kesalahan di dalam kehidupan kita. Pasti kita mengalami dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita untuk bisa mendapat pengampunan dari Tuhan? Ialah memohon kepada Tuhan melalui darahnya yang menetes di kayu salib. Kita sudah ditebus dan diampuni. Dan kita berhak untuk mendapatkan pengampunan dan penyelamat itu melalui darah Kristus yang menetes di kayu salib. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita di Senin hari sore ini adalah bagaimana dosa, korban, dan penerimaan. Agar kita bisa menerima Kristus sebagai juru selamat kita, dan Tuhan mengampuni kita adalah pengakuan kita untuk datang kepada Kristus, mengakui semua dosa-dosa kita, dan mengakui semua kesalahan kita. Kristus akan mengampuni kita melalui darah yang telah Dia persembahkan kepada kita di kayu salib. Tuhan memberkati kita. Amin.